Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Siang, Fai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang. Waalaikumsalam. Ih, kok pada lemes-lemes banget sih, pada belum makan ya? Ya nih belum Belum. diingetin Ayang buat makan. Wah, gitu. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, kayak aku pengen tahu dulu deh, ini kira-kira yang hadir hari ini tuh ada siapa aja sih? Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Ashifa, dipanggil Acip. Halo, Halo Acip. Acip. Halo semuanya, kenalin nama aku Agam. Halo Hai Agam. Halo semua, aku Arsyad, bukan Arsyad Ahmad ya. Hai Arsyad. Arsyad. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alek. Hai Halo Alek. everybody. Halo everybody, kenalkan nama aku Mona. Halo Mona. Hai Mona. Oke, kalau aku sendiri, aku Fadia dan kalian biasa panggil aku Faya. Nah, tadi nggak mau ngomong soal makan nih. Menurut kalian, ini hewan yang ada di virtual background kita ini bisa dimakan nggak sih? Kok lucu banget ya Nggak kayaknya? boleh Gak bisa dong. dong. Jangan Jangan. Hak sih. Lebih kita yang dimakan ya sih. Iya bener sih, bener. Kita jadi umpannya dia. Dia salah. Tapi kalian tahu nggak dia itu siapa gitu? Ini harimau dari mana sih? Kok kayaknya sering banget yang muncul di mana-mana gitu. Setahu aku dia tuh aslinya dari Bandung loh. Ada yang tahu nggak dia yang punyanya siapa? Itu si Alsyad itu, Alsyad Ahmad. Oh, yang tadi aku sebut itu ya? Iya. Iya. Oh, Kan ada di dia sini. pelihara harimau. Oh, gitu ya. Iya, betul banget. Jadi hari ini kita mau bahas tentang The Journey of Alsyad Ahmad, yaitu seseorang yang memelihara hewan-hewan yang dipelihara, dan dia tuh meliharanya kebetulan ada di Bandung nih, di kota tempat kampus kita berdiri. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, ada yang mau nanya dulu nggak tentang hal-hal yang mungkin kalian belum tahu lah soal Alsyad Ahmad? Itu sih, aku penasaran banget. Gimana sih perjalanan karirnya Alsyad sampai bisa tiba-tiba dia punya hewan-hewan buas gitu? Kalian tahu nggak? Jadi gini, Cip. Aku mau jawab nih teman-teman semuanya. Jadi gini, Alsat itu kan dia itu dari keluarga yang cukup berada gitu kan ya. Nah, dia itu juga keluarganya tuh disekelilingi oleh para artis-artis kayak sepupunya Raffi Ahmad dan juga kakaknya gitu ya. Nah, dulu itu si Alsat itu tuh dulunya tuh seorang pembalap tuh. Dia tuh pembalap keren lah pokoknya pembalap. Nah, dia itu hobinya tuh pelihara hewan. Nah, pelihara hewan tuh udah dari kemarin tahun-tahun kemarin dia tuh, tapi dia itu bisa jadi public figure itu tuh pada tahun 2019 dia tuh nge-upload kegiatan dia sama hewannya kayak gitu. Oh gitu. Jadi baru ya 2019 ternyata dia. Iya betul, baru. Aku baru tahu Jadi juga. dulunya pembalap dia ya? Iya, Ya ternyata dia udah benar. melihara hewan juga ya. Emang udah suka melihara hewan gitu ya? Iya, tapi baru di-uploadnya 2019 kayak gitu. Oh, gitu. Tapi aku penasaran nih, ada yang tahu nggak sih kan dulunya tuh Alsed itu kan seorang pembalap nih. Nah, dia tuh pembalapnya tuh pembalap yang benar-benar pembalap atau emang dia itu cuman iseng-iseng atau ada penghargaan gitu buat Alsednya? Nah, tentu aja dia nggak cuman balapan-balapan doang dong, Gam. Pasti ada penghargaannya juga. Nih, aku sebutnya. Dia itu dari tahun 2012 sampai 2014 punya 8 penghargaan di Indospeed Racing Series. Nah, nggak cuma itu aja. Setelah dia berhenti balapan, juga dia punya penghargaan sebagai content creator, yaitu Video Content Creator Awards pada tahun 2001 dalam kategori content creator satwa terfavorit. Gitu, Gam. Berarti dia cukup berprestasi banget ya, mau di bidang apapun itu. Iya, terutama di pembalap sama di bidang hobi konten kreatornya. Nah, tapi aku masih penasaran nih. Tadi kan dia jadi dari pembalap jadi pelihara hewan gitu ya. Aku penasaran dia transisinya gimana sih dari pembalap ke konten kreator hewan. Emang agak jauh ya dari yang awalnya motor-motoran, racing gitu, tiba-tiba jadi melihara hewan buas atau hewan-hewan yang semacam, ya pokoknya nggak normal dipelihara lah. Nah, jadi denger-dengar katanya, dulu tuh selama dia jadi pembalap itu tuh, orang tuanya kurang serg gitu, saya kayak bawaannya was-was gitu ngelihat anaknya balapan mungkin ya.
Nah, makanya akhirnya kayak gara-gara Alsyadnya juga emang udah suka melihara hewan, dia mencobalah terjun ke dunia konten kreator dan memanfaatkan hewan-hewannya tersebut untuk dibuat konten dan juga ya seenggaknya juga buat mengedukasi masyarakat Indonesia lah ya. Nah, ternyata ketika dia upload dan juga dia mengembangkan bagian konten kreatornya itu, wah ternyata berkembang pesat juga nih. Makanya ini dia memilih untuk menjadi konten kreator dan juga sedikit mengesampingkan pembalapnya itu. Walaupun sebenarnya dia juga kadang-kadang masih suka lah coba-cobain pakai motor sport dan lain-lain gitu. Dan ujung-ujungnya orang tuanya tetap was-was sih, soalnya hewan-hewannya juga nggak normal ya. Nah, tapi Iya emang harus iya, tapi was-was. gara-gara perpindahan itu nih, aku jadi mikir juga sih, jadi kan aku nyebutinnya kalau hewan buas dia itu ada banyak ya, bukan cuma harimau. Nah, tapi aku jadi penasaran nih, kira-kira detailnya apa aja sih? Aku yakin teman pendengar juga pada pengen tahu. Alex kira-kira tahu nggak? Nah, banyak itu melihara hewan seperti harimau, ada burung unta, burung merak, rusa, dan masih banyak lagi gitu, Pak. Nah, tapi si Alset itu kan dia memelihara hewan-hewan buas kan ya. Aku penasaran nih, ada nggak sih sebenarnya peraturan atau rules gitu untuk memelihara hewan buas gitu? Oh, itu pastinya ada dong, kan hewannya buas yang dimana orang kan biasanya merah kucing, anjing, kelinci, ini merah harimau gitu, yang ibaratnya kayak kita lengah dikit bisa disantep, ibaratnya kayak begitulah. Jadi emang yang hewan-hewan buas yang diambil sama Asyad ini emang hewan-hewan yang dari penangkaran, yang sekiranya itu kalau ditaruh di alam bebas atau di hutan, mereka nggak bakal bisa survive, karena emang ada kekurangan di badannya begitu, entah karena imunnya atau apanya gitu, kurang jelasnya, kurang lebihnya aku kurang tahu, cuman yang jelas mereka nggak bakal bisa survive di alamnya sendiri gitu. Akhirnya ditaruh di penangkaran yang emang tujuannya itu untuk diurus oleh manusia, sama kayak di taman safari itu diambil dari penangkaran semua. Dan Asyad itu juga ngurusin surat-suratnya biar dia juga legal ketika mengurus hewan-hewan tersebut. Dan dia juga menggunakan pawang hewan yang emang khusus buat hewan-hewannya. Jadi kalau pawang harimau pakainya yang ini, pawang tadi rakun pakainya yang ini, serigala pakainya yang ini. Jadi emang ngurusnya tuh harus super ekstra. Tapi nih aku kurang tahu kalau soal hukum di Indonesia itu kira-kira ada nggak sih yang ngatur tentang hewan kalau kita mau memelihara hewan buas gitu. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak di sini? Pastinya ada, Simon. Nah, aku tuh sempat research tentang peraturan tentang perlindungan hewan gitu. Nah, di Indonesia ini setidaknya terdapat 3 regulasi yang mengatur tentang perlindungan hewan peliharaan di Indonesia, yaitu Pasal 302 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Nah, pastinya peraturan itu harus ditaati dong sama Asyad, karena kan hewan yang dipelihara itu bukan kayak cuma kucing, anjing yang kecil-kecil gemoy. Ini kan kalau misalnya dia kabur, terus dia bisa mencelakakan orang, bisa membahayakan orang. Jadi tentunya Alsyad juga harus mengikuti peraturan dan undang-undang yang ada di Indonesia, kayak gitu. Nah, jadi banyak banget kan yang harus diperjuangin sama Alsyad untuk jadi content creator. Benar gak sih, Fai? Nah, betul banget. Selain itu, tadi aku baru tahu sih soal ada aturan yang mengatur dan juga ada persyaratannya ya. Ternyata untuk melihara kayak gitu bukan sembarangan orang. Nah, kebetulan kemarin itu kan ini sempat diobrolin juga kayak melihara hewan kayak gitu emang boleh, nanti takut menginfluence orang. Padahal tuh pada dasarnya ya nggak semua orang bisa pelihara kan ya. Dan gak semudah itu buat bisa dapat perizinannya yang tadi kata Mona sebut. Nah, jadi ya intinya sih si Alsyad ini nggak cuma sekedar buat melihara hewan aja, tapi emang harus mikirin rules, peraturan, hukum, dan pasti biayanya juga kan nggak murah. Jadi ya Alsyad tuh Betul udah banget itu. Dari yang aku tonton di videonya aja katanya tuh harimaunya tuh sehari tuh makan tuh berapa kilogram itu, dan bahkan tuh kayaknya sekali makan tuh bisa ratusan ribu kali ya. Nah, makanya Iya, jadi betul. emang peraturan nomor 1 deh buat pelihara hewan buas gitu. Wah, Yang kedua Oh, adalah gitu. uang, guys. Karena di Tonight Show, Alsyad pernah bilang kalau dia itu sebulan untuk semua hewannya habisnya sekitar 25 juta ke atas. Waduh. Motor Gaji hewannya lebih besar dari gaji kita ya. 1 bulan 1 NMAX, guys. Pak, tolong Pak. Emang gak main lucu sih ya, harimau tuh kalau dilihat tuh ya lucu gitu, tapi ya serem juga, takut dingap
Ya sih, mungkin udah kali ya. Mungkin pembahasan kita untuk hari ini udah cukup banyak juga karena semuanya juga udah kebagian nanya ya pada ujung-ujungnya. Ternyata cukup banyak hal-hal baru yang aku ketahui mulai dari syarat-syarat untuk melihara dan bahkan ada undang-undang yang mengatur tentang pemeliharaan hewan buas juga ya. Nah, ya udah kalau kayak gitu kapan-kapan mungkin kita bisa lagi kali ya ngobrol lebih dalam tentang Alsyad Ahmad ini dan mungkin lebih ke hal-hal yang lebih spesifik. Setuju nggak? Boleh Setuju banget itu. banget. Ih, Banget. seru Setuju kayaknya banget. mah eta. Setuju. Mungkin di kedepannya bisa undang Alsyadnya kali ya. Setuju. Amin. Ya, nanti kita coba. Atau kita ke rumahnya, kita tur semua hewan. Room tour Oke, gitu nanti ya. ya, guys. Kalau bisa kita bikin vlog menuju rumah Alsyad Ahmad. Nah, bisa Nah. banget, bisa banget. Amin deh, amin. Amin, amin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita untuk mempresentasikan dan juga untuk menyampaikan sedikit podcast ya diskusi kita tentang Alsyad Ahmad, yaitu orang yang memelihara hewan buas pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah kalimat atau salah penyampaian atau salah informasi. Tapi sebelumnya kami yakinkan bahwa kami sudah melakukan research untuk melakukan diskusi pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam, Thank you juga ya bye-bye. buat Bye-bye. Guys. Terima kasih Alsyad.